nanti semua roh-roh itu dipanggil, ada perjanjian dengan Allah yang seharusnya kita ingat terus. Apa perjanjian itu? Allah bertanya kepada kita ini yang waktu itu masih di alam roh itu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanku, Tuhanmu sekalian gitu ya. Kata Allah pada saat itu bertanya kepada kita semua, apakah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum. Dan serentak ruh yang berada di alam itu di alam gaib itu menjawab, bala syahidna, kami mengakui engkau adalah Tuhanku, engkau satu-satunya yang berhak disembah. Jadi pada saat itu sudah ada dialog kita dengan Allah. Kita meyakini hanya Allah yang Maha Esa, yang wajib kita sembah, dan hanya engkaulah yang kita sembah. Kita telah bersaksi saat itu gitu. Nah, saat itulah ribuan tahun sebelum kita diciptakan itu sudah ditentukan berapa rezeki kita nanti ketika kita terlahir ke dunia. Siapa jodoh kita, kapan kita mati, itu sudah ditentukan ribuan tahun sebelum kita diciptakan. Ini perlu kita yakini gitu, supaya nggak galau-galau. Kenapa kok rezeki kita cuma segini? Kenapa rezeki orang banyak? Itu sudah dalam takarannya Allah. Baik itu rezeki yang kita dapatkan secara halal maupun haram, itu sudah dalam takarannya Allah ketika kita belum diciptakan gitu. Jadi tidak mungkin ada orang mampu menjadi korupsi sebanyak itu, berapapun itu, kalau belum sesungguhnya sudah diketahui oleh Allah gitu. Maka kita harus mensyukuri apapun rezeki yang telah diberikan kepada kita, yang akan habis waktunya saat kita telah tiada gitu. Jadi rezeki yang sudah ditakar itu, Bu, pada saat nyawa ditarik dari badan kita itu habis, memang sudah habis takarannya. Maka kita sudah tahu ya, ketika orang mau meninggal itu kok cuma bisa minum 1 sendok gitu. Cuma makan jenang satu sendok gitu. Karena memang rezeki dia sudah mau habis gitu. Sudah habis gitu. Rezeki dia gitu. Ya, lama-lama habis. Siapa yang pernah melihat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut gitu, cuma bisa makan 1 sendok, setengah sendok, bahkan tidak makan atau hanya air infus, ya memang segitu rezekinya. Dan pada saat nyawa dicabut, habislah rezekinya. Yang ditinggal adalah milik orang lain. Milik ahli waris bisa, milik orang lain bisa, milik orang untuk bayar hutang bisa gitu. Bukan lagi milik dia. Dia pergi hanya dengan memakai kain kafan gitu. Habis semua rezekinya. Disitulah kalau kita tahu tentang makna rezeki, bahwa semua yang kita dapatkan sudah dalam takarannya Allah, maka kita akan berlindung kepada Allah atas segala hal yang membuat kita tidak terima ya. Setelah dari alam ruh termasuk jodoh ya, jodoh dan kapanpun kita mati gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, hanya orang bodoh lah yang mengatakan bahwa jodoh itu persoalan kita gitu. Saya ini gagal dalam mendidik anak. Kenapa? Belum bisa memberikan jodoh kepada dia. Siapa kita bisa mampu memberikan jodoh? Sebelum kita dilahirkan sudah tercatat kok jodoh kita itu siapa, kapan, di mana gitu. Dan semua yang terlahir itu akan berpasang-pasangan. Semua kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah telah memberikan pasangan-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Tapi ada tuh yang sampai meninggal belum punya jodoh, di akhirat dia akan diberi pasangannya. Dan nanti di akhirat orang akan tercengang, ya dia di dunia nggak dapat jodoh, sekarang di akhirat dia datang berpasangan dengan bidadari, dan bidadari yang sangat cantik.
Dan pada saat itulah kita akan merasa, ya Allah, tahu begini saya di akhirat aja lah jodohnya. Kok ganteng banget, kok cantik banget, nggak kayak yang di rumah, bawel. Ya Pak. Yang ibu-ibu juga, iya. Yang bapak-bapak juga coba tiap malam bukannya tahajud malah nonton bola gitu. Kalau ini bidadari Masya Allah, soleh-solehah, begitu nikmatnya, begitu indahnya, gitu ya. Jadi begitulah jodoh itu bukan persoalan kita. Ikhtiar boleh, berdoa boleh, tetapi bahwa kita menjadi galau karena jodohnya jauh, atau jodohnya begini, atau jodohnya begitu, gitu. Nah, kemudian dari alam ruh yang pertama tadi, baru kita dimasukkan, ditiupkan ruh, dititipkan di dalam alam butun, di dalam kandungan ibu-ibu semua. Kita dititipkan di sana dari mulai alaqah, kemudian ditiupkan ruh sampai kemudian dilahirkan ke dunia. Nah, itulah alam baru kita, alam dunia. Dan semua bayi yang terlahir, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua bayi yang terlahir agamanya Islam. Anak-anak yang baru lahir itu sebenarnya mempunyai 3 agama, Bu. Siapapun itu, bayi yang terlahir memiliki 3 agama. Yang pertama, agamanya Islam sesuai perjanjian ketika menjadi ruh, bahwa dia mengakui Allah yang Esa, bahwa dia mengakui bahwa tempat Allah kita beribadah kepadanya, kita adalah hambanya, kita tidak mampu melakukan sesuatu kecuali atas izinnya. Itu pada lahir semua anak yang terlahir ke dunia itu agamanya Islam, agamanya Esa, mengakui Allah yang Maha Tunggal. Kemudian yang kedua, agama bapak dan ibunya, orang tuanya, ya. Kullu maulidin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah suci, agamanya Islam. Terus apa? Sambungannya? Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi atau Nasoro, gitu ya, menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yuladu kula maulidin yuladu alal fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan dia, apakah dia orang Yahudi, Majusi atau Nasrani. Makanya ketika lahir kok jadi macam-macam agamanya, gitu kan. Dan yang ketiga, agama anak yang terlahir adalah agama guru atau temannya, dengan siapa dia belajar, dengan siapa dia berkawan. Maka sering kita mendengar hadis bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia juga baik. Kalau dia jahat, temannya jahat, dia juga akan jahat. Nah, itulah ketika kita lahir ke dunia adalah lahir untuk membuktikan perjanjian kita dengan Allah. Saat itu Allah menagih janjinya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan, apa janjinya kita dengan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Bahwa tidaklah aku ciptakan kamu. Kita ini tidak akan diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini perjanjian kita dengan Allah ketika kita dilahirkan, bahwa kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Seperti apa yang kita lakukan saat ini sudah benar. Kita datang ke sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Ada kira-kira yang niatnya bukan beribadah kepada Allah? Insya Allah nggak ada. Semua datang ke sini di pagi-pagi hari. Saya pun datang dari jauh-jauh ke sini hanya untuk beribadah kepada Allah. Padahal kalau dipikir enaknya pagi ini apa? Di rumah. Hari Ahad loh, hari keluarga, bisa ngobrol, bisa me time, gitu. Bisa me time. Apa me time itu? Bisa santai-santai. Yang ibunya biasanya, ibu bapak biasa pergi ke kantor dengan pakaian rapi, ini bisa nggak mandi dulu, bisa malas-malasan dulu, me time.
Tetapi karena memang hidup ini untuk beribadah, dengan kesadaran sendiri datang ke sini. Nggak ada kan yang dipaksa. Jangan sampai juga ada yang datang karena ora penak karo tonggone nek nggak datang. Enggak, tetapi semuanya lillah, karena Allah. Nah, ini yang betul, bahwa perjanjian kita dengan Allah ketika kita menjadi alam ruh, bahwa kita akan keluar di dunia. Ya Allah, kalau engkau jadikan aku lahir di dunia, aku akan beribadah kepadamu. Ini alam dunia ini hanya untuk beribadah. Lalu alam apa lagi? Sudah alam 3 ya, alam ruh, alam perut, kemudian alam dunia. Nah, setelah itu baru kita memasuki alam kubur. Alam kubur. Berapa lama kita nanti di alam kubur? Enggak ada yang tahu. Lama banget. Nenek moyang kita sudah duluan di alam kubur dan sampai sekarang belum dibangkit-bangkitkan. Lama sekali. Lama sekali di alam kubur. Sedangkan di alam dunia kita berapa tahun? Paling lama 80 tahun itu sudah kita nggak merasakan nikmatnya dunia lagi. Mau makan gigi udah ompong, mau makan ini kolesterol, darah tinggi, asam urat. Mau diajak jalan-jalan kemana, enggak, aku di rumah aja. Kenapa? Sakit, saraf kejepit, sudah lemah. Dilihatin pemandangan ini loh Pak, indah sekali di Turki ini. Mungkin ada orang tua, ada anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, dibawa ke Turki. Indah sekali. Indah apanya? Aku raweruh, ya bisa lihat gitu. Nah, itulah di alam dunia, hanya sebentar banget. Kalau orang Jawa bilangnya hanya mampir gimana, seberapa lama sih minum tuh? Atau sebagai pengembara yang istirahat kemudian dia pergi meninggalkan apa yang dia mau tadi dia singgahi. Ada tamu yang datang ke rumah kita maksimal 3 hari, kemudian pergi, nggak bawa TV kita, nggak bawa kulkas kita, pergi meninggalkan itu semua. Itu di alam dunia. Sedangkan di alam kubur lama banget. Setelah dari alam kubur kemana kita pergi? Alam mahsyar. Kita dibangkitkan di situ yang saat-saat sangat mengerikan, gitu. Apa? Wal jibalu kal ihnil manfus. Gunung aja bertebangan seperti anai-anai. Gimana kita coba? Terlempar ke sana kemari, katanya dalam keadaan tidak memakai baju, semuanya panik, semuanya kacau. Matahari turun sampai kita itu tenggelam dalam keringat kita sendiri. Panik, kacau. Yauma tafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yauma in sya'nu yughni. Semua lari, enggak ada kok. Istriku sayang, ayo aku pegang, enggak ada. Boro-boro suami ingat istrinya. Boro-boro anak yang selama ini kita bertaruh nyawa untuk membesarkannya itu kita cari-cari, Gak ada. Semua yang saling memperhatikan. Semua sibuk dalam keadaan dirinya sendiri. Semua sibuk dalam menyelamatkan dirinya sendiri. Semua sangat ketakutan. Ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat. Orang Jogja pernah merasakan bagaimana gempa ya. Ini termasuk Jogja ya? Bukan, Jawa Tengah ya? Hah? Oh, tapi kita merasakan kan gempa dulu, ya. Segitu aja baru segitu. Kita udah begitu ketakutan, semua keluar. Dan setelah itu masjid-masjid penuh karena yakin dengan adanya hari kiamat. Gimana kita diguncangkan, lihat semua rumah-rumah rata, orang terkubur di dalam rumahnya sendiri. Ngeri pada saat itu. Yang kedua, kita pernah merasakan gimana Gunung Merapi meletus. Orang turun dari gunung itu putih semua, kena debu vulkanik. Lari-lari menghindari dari hembusan angin yang keluar dari dalam perut bumi. Itu saat itu tadi gunung-gunung malah berterbangan, bukan cuma meletus. Saya mikirnya orang Jogja itu seharusnya lebih beriman dari daerah lain, karena pernah merasakan bagaimana bumi diguncangkan dan gunung meletus.
harusnya lebih beriman, karena benar-benar sudah ditampakkan begini kiamat kecil itu seperti ini, gimana kiamat yang sesungguhnya. Di padang mahsyar kita berapa lama, Bu? 50.000 tahun. Dan setelah itu baru ditetapkan kita di mana tempat kita, di surga atau di neraka. Kholidina fiha abadan, selama-lamanya kita di sana, di surga atau di neraka. Maka yang tiga ini, alam kubur, alam barzah, surga atau neraka, ditentukan di dalam kehidupan di dunia kita yang sebentar ini. Tempat kita di mana nanti, apakah keadaan kita nanti di mana, di alam kubur, di alam barzah, di neraka atau di surga, ditentukan saat kita berada di dunia yang sebentar ini. Kalau hitungan dengan akhirat kita cuma 18 menit di dunia ini, selebihnya kita di akhirat. Cuma 18 menit, sebentar banget. Ini bapak-bapak yang sudah tua nggak kerasa yo, dewes tua gitu. Iya, nggak cepet banget. Sekarang sudah mau 2023, perasaan kita belum memiliki amal apapun. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kalau ingat mati, ingat alam kubur, ingat akhirat, dia nangis gitu. Padahal dia sudah dijamin masuk surga. Apa yang ditangisin? Harap-harap cemas. Ini yang perlu kita tanamkan, kita tuh harap-harap cemas. Di mana tempat kita nanti? Apakah amalan kita diterima atau tidak? Abi bin Abi Thalib itu berkata begini, seandainya ada dari langit suara gitu. Sesungguhnya kata ada suara dari langit, semua orang di dunia ini akan masuk surga kecuali satu. Terus Ali bin Abi Thalib, maka aku sangat takut jangan-jangan yang satu itu aku gitu. Segitu dia sangat beriman, menjadi sahabat dan juga keponakan Rasulullah. Dalam perjuangannya Rasulullah jauh daripada kenikmatan dunia, selalu mendahulukan akhirat. Dia takut kalau yang satu itu dia gitu. Belum lagi Umar bin Khattab yang matanya tuh legok kalau malam tuh nangis, di dalam sholat tahajud tuh nangis terus. Sampai, ya Amirul Mukminin, kenapa sih engkau nangis terus kalau ingat akhirat, padahal engkau sudah dijamin surga? Apa kata Umar bin Khattab? Aku memang sudah dijamin surga, tapi aku belum tentu terlepas dari azab kubur, katanya gitu. Terus kita yang belum ada jaminannya, yang sholat juga belum tentu khusyuk, yang kalau nyumbang uang yang paling kecil, kalau yang paling gede kita minta disebutin namanya gitu. Jaminan apa yang akan kita dapatkan untuk bahwa kita akan selamat nanti di tiga alam tersebut gitu. Sampai-sampai Rasulullah ketika lewat di dalam kuburan, tahukah kalian bahwa orang-orang di dalam kuburan ini sedang menangis? Apa yang mereka inginkan? Ya Allah, tolong aku keluarkan, seandainya aku diberi kesempatan hidup, aku cukup diberi kesempatan sholat 2 rakaat aja ya Allah. Ternyata dia pengen ke dunia cuma pengen sholat 2 rakaat. Dia gak ingin mencari ibunya, gak pengen mencari anaknya, gak pengen mencari istrinya. Dia cuma pengen sholat 2 rakaat yang benar-benar sholat gitu. Sedangkan kita yang sekarang ini memiliki kesempatan lebih dari 2 rakaat, kita bisa sholat 8 rakaat, sholat duha, kita bisa sholat di sepertiga malam, sholat yang dihidangkan oleh Allah terus bersambung.
sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, kemudian sholat qobla subuh, sholat subuh, kemudian kita menunggu suruh, kemudian sholat duha, qobla zuhur, sholat zuhur, ba'da zuhur, terus sampai dengan tengah malam kita masih dihidangkan sholat. Ternyata kita abaikan. Padahal orang di dalam kuburan sangat iri melihat kita saat ini. Seandainya aku menjadi Bu Painem, aku mau sholat terus. Kenapa mereka pengen sholat terus? Di dalam surat As-Sajdah dikatakan, walau taro mujrimina musfikina, walau taro mujrimina, dan orang-orang yang berdosa ini musfikina, mereka melihat, mereka berteriak kepada Allah. Apa yang mereka teriakan? Ya Allah, Rabbi, sami'na wa absorna, ya, bahwa aku telah mendengar, aku telah melihat bagaimana mengerikannya alam neraka itu, mengerikannya alam kubur dan alam mahsyar itu, didengarkan gitu. Farji'na amal solehan, tolong ya Allah. Mereka itu menjerit loh. Orang yang telah mendahului kita itu pada menjerit-jerit saat ini kepada Allah. Ya Allah, aku telah melihat, ditampakkan bagaimana mengerikannya penderitaan mereka saat ini. Aku telah mendengar dan aku telah melihat. Tolong kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Di dalam surat As-Sajdah itu penyesalan orang-orang yang telah mendahului kita itu ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Dunia yang hanya sebentar ini akan diisi dengan amal soleh semuanya. Gitu. Kalau kita tahu apa dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kita yakin seperti itu, Bu? Bahwa kita melakukan ibadah apapun itu jauh lebih baik daripada kita mencari dunia. Ya kan? Sholat ke masjid apa ngelayanin toko dulu? Ini sudah azan. Kira-kira apa yang kita pilih? Hah? Ini udah azan nih Pak. Udah azan Pak itu. Kita masih jualan di toko atau kita sholat ke masjid? Berangkat ke masjid. Nonton bola atau nonton ceramah? Ini disaksikan oleh malaikat loh omongan kita. Dicatat loh gini-gini. Kira-kira apa Bu? Kalau Ibu tahu jawabannya. Dengerin ceramah atau nonton bola? Ceramah. Kalau Ibu bisa. Kalau saya nggak berani nanya sama Bapak. Nanti dan wah Ibu belum ngerasain aja asiknya nonton bola gitu kan. Diprotes saya nanti. Kalau kita yakin dengan ayat-ayat Al-Quran, wadwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal untuk bekal kamu di 3 tempat yang sangat lama itu, di alam kubur, di alam mahsyar, di surga atau di neraka. Maka aku akan meninggalkan semua dunia, hal-hal yang berbau dunia ini. Semua aku niatkan ibadah kepada Allah. Kira-kira janji gak Bu? Hal-hal yang tidak membuat kita menambah amal ibadah kita tinggalkan. Karena apa? Tujuan kita adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk waktu yang sangat lama. Kita tuh disiksa itu bukan nunggu nanti di padang mahsyar loh Bu. Bukan tunggu nanti di akhirat. Mulai nyawa kita terlepas dari badan, kita masuk dalam alam kubur, 7 langkah orang yang mengantarkan kita pergi, sudah mulai itu Bu penyiksaan. Datang makhluk malaikat yang mengerikan, yang baru melihatnya aja kita gosong Bu. Untuk orang-orang yang banyak dosanya itu gosong. Di kuburan itu sudah mulai dipalu, dihimpit bumi, dibakar api, dimakan oleh kalajengking yang didatangkan dari neraka. Penderitaan yang sangat lama dan panjang. Sampai nanti kita di hari dibangkitkan, sampai kapan ini hari dibangkitkan? Siang malam, pagi siang malam, hanya bertemu dengan penyiksaan. Ketika kita tidak membawa amal ke dalam alam kubur. Penyiksaan yang luar biasa di alam kubur bagi orang-orang yang tidak memiliki amal. Lah amal dapat dari mana? Waktu kita hidup di dunia ini.
Itu amal kita. Kemudian apa? Ketika dibangkitkan di padang mahsyar ya, yang tadi gunung meletus segala macam, matahari turun ke bumi, orang pada berlarian, orang-orang yang nggak punya amal bu, yang nggak punya sedekah, nggak tahu kemana berlindung. Tetapi kalau kita banyak sedekahnya, sedekah itu akan mencari kita bu. Sedekah itu akan melindungi kita dari panas terik, walaupun sedekahnya hanya sebutir biji korma, ini hadis. Tapi kalau hanya sebutir biji korma, kecil banget di atas itu. Jadi sedekah itu yang akan menolong dan mencari kita ketika kita nggak tahu kemana harus berlindung. Ternyata sedekah itu membawa kebahagiaan di akhirat. Nggak usah nunggu di akhirat lah. Ketika kita mau dicabut nyawanya, ya kan? Kan surat Al-Munafikun ayat 10 itu apa? Disebutkan penyesalan orang-orang ketika nyawa akan dicabut, gitu kan? Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Apa yang mereka sesalkan ketika nyawa akan dicabut itu bukan dia menyesal karena dia sholatnya belum banyak, Qur'annya belum jarang baca, tetapi karena kurangnya sedekah. Kalau engkau beri kesempatan aku hidup, ya Allah, aku akan bersedekah, semua aku akan sedekahkan. Kenapa sedekah itu yang jadi penyesalan? Karena pada saat nyawa kita dicabut sudah ditampakkan, besok tempatmu di sini loh, di surga, karena banyak sedekahmu. Besok tempatmu di sini loh, di neraka, dan neraka itu berkobar-kobar saat itu kita tampakkan. Maka sakaratul maut adalah hari yang paling sangat mengerikan bagi setiap manusia, dan semua manusia akan mengalami. Dan sedekah itu yang akan menghalangi kita, jarak kita dengan api neraka. Semakin sedekahnya banyak, semakin jauh api neraka. Saat itulah kita akan menyesal, kenapa tidak aku sedekahkan semuanya ya. Rumahku aku jadikan pondok tahfiz, halamanku aku biarkan orang-orang untuk bisa untuk apa? Untuk pengajian akbar. Terus kemudian apalagi aku bisa masak, aku bisa berikan Jumat sedekah. Kemudian apalagi mulutku aku akan jadikan untuk bisa menyebarkan kebaikan. Semua yang aku miliki akan aku sedekahkan. Tenagaku, jiwaku, ragaku, semua akan aku sedekahkan. Pada saat itu kita akan merasa rugi karena kurangnya sedekah. Paham ibu-ibu? Bahwa kita harus banyak bersedekah. Bahwa akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Yakin bu, Pak? Yakin Pak? Mbak, ibu-ibu yakin? Kita tes ya. Kalau ibu sekarang punya uang 1 juta nih, lagi megang atau bisa berapapun yang di tangan ibu. Misalnya sekarang yang bawa uang 100.000, kalau ada infak lewat, yang ditaruh yang 5.000 apa yang 95.000 yang masukin ke kantong infak? Tadi katanya akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Kalau 1 juta yang kita taruh, kita ada orang list itu yang 100.000 apa yang 900.000, punya uang cuma 1 juta nih bu. Yang kita kasih ke masjid kalau ada proposal itu 100.000 apa 900.000? Yang 100.000 itu ibu bawa ke akhirat yang lamanya selama-lamanya. 900.000 ibu bawa ke dunia yang tidak ibu dapatkan apa-apa. 900.000 itu belum tentu jadi milik ibu. Bisa jadi milik penipu, bisa jadi milik rumah sakit, bisa jadi milik tetangga sebelah. Tetapi yang 100.000 itulah yang milik ibu. Ketika nyawa nanti kita dicabut, banyakan mana yang kita bawa ke akhirat atau yang kita tinggalkan? Maka kalau kita masih banyak yang kita tinggalkan, masih punya rumah, masih punya sawah, masih punya kebun, itu bukan milik ibu. Ibu selama ini menjaga harta orang lain. Bisa jadi milik mantunya loh bu. Bisa jadi milik orang lain.
Bisa jadi memiliki anak-anak, milik anak-anak, tapi kemudian anak-anak foya-foyakan. Sementara dalam surat Al-Humazah, malahuma akhladah, orang-orang yang selalu menumpuk-numpuk hartanya, yahsabu anna malahu akhladah, orang-orang harta itu akan dihisab, yahsabu anna ma akhladah. Dia kira harta itu akan mengekalkan dia. Kala la yumbadzanna fil hutama. Harta yang kita tumpuk-tumpuk itu, Bu, justru akan mengantarkan kita ke neraka hutama. Karena apa? Cuma sedikit yang kita miliki. Yang kita bawa ke akhirat itu cuma sedikit ternyata. Selebihnya enggak berguna harta itu. Harta yang kita cari dengan keringat, darah, siang dan malam. Kalau orang bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ternyata hanya akan menjadi bahan bakar api neraka kita sendiri di neraka. Karena apa? Karena tidak kita gunakan untuk ibadah. Tetapi harta yang kita jadikan TPA, yang kita sumbang ke masjid, yang kita jadikan makan bersama di sini, itu ternyata yang milik kita. Itu yang menjadi bekal kita nanti buat di 3 tempat yang lamanya, selama-lamanya. Lama di kuburan, lama di akhirat, di padang mahsyar, lama di surga. Itu yang akan membawa kita ternyata. Ini yang perlu kita hati-hati banget dalam hidup ini. Bahwa hidup yang sebentar ini jangan dibikin buat maksiat. Maksiat itu yang akan mencelakakan kita sendiri. Gak ada kok maksiat membawa kebahagiaan itu, gak ada, Bu. Maksiat apa? Gak ada. Kalau senang-senang cuma sebentar gitu. Coba sekarang kita mulai dengan menjadikan setiap waktu itu berharga buat kita. Berharga untuk seperti kita mencari uang yang di situ ada pelanggan kita yang akan memborong dagangan kita. Sesemangat itu kita mencari bekal-bekal akhirat kita. Saya nanti datang jam 4 subuh ya, Bu ya. Saya mau borong itu barang Ibu semua. Pasti sebelum subuh sudah kita siapkan. Kalau perlu nggak tidur malam. Kita misalnya kita jualan souvenir apa, kalau perlu kita tidak tidur malam. Sesemangat itu kita harusnya mencari akhirat yang justru lebih kekal daripada di dunia ini, yang lama hidup kita. Maka tadi hindari dari maksiat-maksiat. Maksiat itu ada yang merugikan diri kita sendiri, ada juga yang merugikan orang lain. Apa yang contoh merugikan orang lain? Korupsi, memakan harta orang, ngomongin orang, memfitnah orang, mencuri. Itu semua maksiat kita yang merugikan orang lain. Sedangkan maksiat yang merugikan diri kita sendiri apa? Sombong, ujub, takabur, malas beribadah. Itu maksiat-maksiat yang merugikan kita sendiri. Mulai ya, bapak-bapak, ibu-ibu, memilih. Ini yang kita lakukan bernilai akhirat, tidak. Bergaul dengan teman-teman yang tidak memberikan nilai akhirat, lepasin aja, nggak ada waktu. Mbak, aku kesana ya, ngapain? Ngobrol-ngobrol aja. Waduh, nggak ada, aku mau ngaji aja. Bisa kita tegas, kita harus bisa melakukan. Ngobrol apa tuh? Ada gosip. Enggak, maaf, saya lebih baik ngaji. Ya nggak usah disebutin lah ngajinya. Maaf, saya tidak ada waktu. Maaf, saya sedang sibuk. Gitu. Teman-teman yang tidak memiliki nilai akhirat tinggalin aja. Pos-pos ronda kalau isinya gibah, lebih baik tidak ronda. Ronda aja sendiri gitu. Tetapi teman-teman yang melihatnya aja sudah membuat kita semangat untuk beribadah. Aku kalau sama lihat Bu itu tuh, sholatnya tuh rajin banget, ngajinya rajin banget. Kita temenin dia, kita pepet dia terus. Beri hal-hal yang dia sukai. Mbak, aku punya panen duren sekarung, tak kirim ke rumahmu ya. Gak ada harganya duren itu dibanding semangat kita beribadah karena melihat dia. Gitu. Pepet terus orang-orang yang melihatnya aja membuat kita semangat untuk beribadah. Jangan sampai kita lepaskan. Ini sangat berharga. Majelis-majelis taklim kita hadiri. Dimanapun jauh-jauh kita datangi. Perbanyak teman-teman surga kita.
Di majelis taklim inilah teman-teman surga, ibu-ibu. Kita belum tentu yakin dengan amal ibadah kita diterima oleh Allah, tetapi teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh bisa memberikan syafaat kepada kita dengan izin Allah, menarik kita yang tadinya sudah mau masuk neraka menjadi masuk ke surga. Masya Allah, jangan pernah tinggalkan majelis-majelis taklim ini. Walaupun kita merasa aku sudah tahu, aku bola-balik dengan Mbak Novri itu, lihat di YouTube banyak, ngapain kita datang? Di YouTube ada Ustadz Somad yang lebih indah-indah, ngapain kita datang ke masjid yang ustazahnya ecek-ecekan gitu? Jangan itu yang kita lihat, Bu. Bahwa kita saat ini berkumpul dengan teman-teman surga. Mungkin nanti di surga itu akan saling mencari, kemana si ibu ini tuh belum datang ya Allah. Padahal kami sama-sama pengajian di Masjid Al-Ihsan ya. Di Masjid Al-Ihsan kok dia nggak datang di surga ya Allah. Kata Allah, oh amalnya kurang, dia ada dalam neraka. Ya Allah, kami selalu bersama-sama setiap ahad ya Allah, hampir-hampiran ya Allah, tolong bawa dia ke sini lagi. Dengan izin Allah dikabulkan oleh Allah. Maka rugi orang-orang yang nggak datang ke sini itu, Bu, rugi. Ini ibu yang bawa anak-anak ini alhamdulillah sudah dibibit, dikaderna. Tempatmu itu di dalam masjid. Tempat terindah di dunia ini di dalam masjid. Ini adalah taman-taman surga. Sebelum kita masuk ke dalam surga, maka taman-taman surga yang ada di dunia menurut Rasulullah ada di majelis-majelis taklim. Bawa anak kita. Perjanjian dengan Bapak Ibu bahwa ahad kita akan berada di masjid untuk mendengarkan pengajian. Ini akhir pekan yang paling cerdas, yang paling bagus, yang paling dirahmatan dan penuh berkah. Gak usah jadi perjanjian nanti kita ke pantai ya. Gak usah pakai perjanjian kalau itu mah. Sewaktu-waktu bisa ya ke pantai, pasti gak ada yang menolak. Tetapi nanti malam, Bu, anak-anak besok disiapkan, kita besok berangkat sama-sama ke Masjid Al-Ikhlas. Ini persiapan akhirat yang paling cerdas. Mendidik anak-anak sejak kecil. Mungkin anak-anak gak mendengarkan ya, asik dengan rewelnya, asik dengan siapa, tetapi dia merekam. Sejak kecil aku berada di masjid. Masa sih aku mau maksiat? Masa sih teman-temanku yang di klub-klub malam, masa aku mau dugem? Dari kecil ibu bapakku bawa ke masjid, merekam dia. Gitu. Mungkin dia cuma berlari-lari ke masjid, biarkan. Ya, tadi tempat akhir pekan yang paling indah ini di masjid hari Ahad. Kalau perlu nanti siangnya ada di masjid mana lagi, di majelis taklim mana lagi. Ini kumpulan daripada ibadah-ibadah kita. Indah banget ibu-ibu. Mendidik anak-anak sejak kecil untuk selalu berada di dekat dengan Allah. Maka dia akan terjauh dari hal-hal yang kita akan menangis nanti di masa tua kita. Kita kan pengen masa tua ini tenang ya Pak ya, tinggal ibadah, tinggal kita dekat dengan Allah. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah mendidik anaknya dengan agama, masa tua kita akan disibukkan dengan apa? Keluar masuk kantor polisi karena anaknya kena narkoba. Gitu. Belum lagi tiba-tiba anaknya datang nomor sekian datang. Pak, Bu, saya mau ngomong. Ngomong apa? Serius. Ayo Bu, ke kamar. Lah kenapa nggak di sini aja? Di kamar. Ada apa Tondu? Saya hamil. Lah, sama siapa? Nggak tahu. Karena apa? Kita akan sibuk dengan urusan itu. Apa kata orang? Nangis kita setiap saat. Maka sedari kecil kecil inilah yang anak kita, Pak, Bu. Kalau udah siang, udah gede, udah SD, SMP, SMA, saya katakan agama temannya tadi. Gimana tergantung teman. Yang kecil-kecil inilah ibu bisa bawa anaknya. Pasti dia nggak nolak. Ayo ikut ibu ke masjid. Pasti nggak nolak. Gitu. Ayo nak, kamu mau jajan ya, tapi ngaji dulu. Ngaji. Tapi kalau udah gede, udah SD, udah SMP, udah SMA, disuruh ngaji, lari dia. Gitu. Nggak dibiasakan dari kecil. Wah, mesti lo ngaji. Mesti lo belajar. Tapi kalau dari kecil dia SMP kita udah tenang Bu. Dari mulai kecil inilah
1-14 tahun didik dengan baik supaya kita nanti pada saat dia umur 15 tahun ke atas kita udah enak-enakan. Dia udah tahu kapan waktunya sholat, kapan waktunya ngaji. Dia akan berbakti kepada orang tua, bisa menolak temannya untuk diajak dugem, bisa menolak temannya untuk melakukan seks bebas, pergaulan bebas. Enggak aku nggak mau, ada siapa sih? Ini kan teman kita ulang tahun. Cowok, ada cowoknya ya? Enggak lah, aku kalau perempuan semua aku mau. Dia punya benteng, Bu. Maka saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu ini, paling tidak dalam satu keluarga ada seorang hafiz. Punya anak seorang hafiz. Anak udah besar-besar ya, Bu, cucunya jadikan hafiz. Hafiz itu kalau kata kakak adik saya, wah, kamu mau masuk surga cara mudah ya. Karena apa? Seorang hafiz bisa memasukkan anggota keluarganya yang terdekat 10 orang, Bu. Kita belum yakin sholat kita mengantarkan kita ke surga karena sering lalainya, sering gak kusuknya, sering hanya sisa waktu. Kita belum yakin sedekah kita mengantarkan kita ke surga karena sering memilih uang yang paling kecil. Tetapi anak yang hafiz mampu mengantarkan 10 anggota keluarganya ke dalam surga. Kok enak banget? Berat, Bu. Menjadi hafiz itu berat. Saya bukan untuk menyombongkan diri ya. Ini semua semata-mata karena anugerah Allah. Anugerah Allah. Saya menitipkan anak-anak untuk menjadi hafiz. Nggak pernah ketemu kecuali hari Jumat bisa telepon, nggak bisa datang ke sana. Tapi videonya sering dikirim oleh Ustadz. Ya Masya Allah. Jauh dari kenikmatan dunia. Adanya cuma ngaji, setoran, hafalan, ngaji. Sampai dia bilang, "Ma, tidur cuma 3 jam." Dan tidur cuma beralaskan apa supaya, kenapa nak? Panas-panas di daerah Jombang sana sampai keringatan, kok nggak ada kipas angin, kok nggak di tempat AC, bukan juga di tempat sepi untuk menghafal. Mereka tidur seadanya supaya gampang kebangun, ngaji lagi gitu. Karena berat menghafalkan 30 juz itu, Bu. Mereka harus jauh dari kenikmatan dunia. Mereka harus jauh dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Tetapi dari pembicaraannya aja saya sudah merasakan betapa dia dibimbing oleh Allah. Ketika saya telepon, "Nak, kamu harus jaga diri ya, jangan sampai kena koreng-korengan. Orang pondok kan sering sekali borokan-borokan. Nak, kamu harus jaga ya, Nak ya. Kamu harus jaga kebersihan. Mama kirim Detol ya. Mama kirim obat ini." "Gak usah, Ma, gak usah." "Ma," kata dia, "orang-orang yang di dalam kubur, orang-orang hafiz, orang-orang hafal Quran itu, binatang-binatang di alam kubur aja gak mau kok makan kita, Ma. Dia akan utuh ketika menghadap surga." Apalagi cuma borok-borokan, gak mungkin kuman-kuman itu mau menggigit kita yang setiap saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Takut mereka, mah. Gak usah dikirimin. Dan pada saat kemarin saya bisa menengok dia, apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Badannya penuh koreng. Kesini sambil kalau ngobrol tuh gatal-gatal semuanya. Karena mama udah bilang, sekarang kan kamu jadi gak konsentrasi ngajinya. Lihat, katanya gak mungkin digigit oleh kuman-kuman virus-virus. Apa jawabannya lagi? Yang semakin menakjubkan. Anak yang kemarin di rumah, anak manja, sholat disuruh, makan disuruh, mandi disuruh. Sekarang dia bisa menjawab, ini untuk menghabiskan dosa-dosa yang tersisa, Ma. Biarin aja dia makan dosa-dosaku yang tersisa ini, Ma. Bisa dia jawab kayak gitu. Coba. Yakinnya dia dengan Allah. Nah, itu minum dari air keran. Kan itu penyakit, Nak. Mama lupa ya. Al-Quran itu kan obat. Air zam-zam itu gak dimasak, Nak. Kenapa dia bisa steril? Karena selalu dialiri oleh talbiyah, orang ibadah, ngaji 24-nya gak berhenti. Maka setelah air zam-zam, air yang disinilah air yang paling steril, mah.
Mama lihat 24 jam gak ada orang lepas dari ngaji di sini mah. Ini air yang paling sehat. Bisa keyakinan dia dengan Allah, terpautnya hati dengan Allah membuat semuanya menjadi enak, menjadi mudah, menjadi hidup ini penuh keikhlasan. Maka kalau kita bandingkan hidup kita yang penuh berleha-leha dengan orang-orang para penghafal Al-Quran itu, Bu, seharusnya kita merasa harus mengejar bagaimana kita mendapatkan ibadah yang setara dengan mereka. Kalau anak-anak semua sedang main gadget, mereka nggak kenal dengan gadget itu. Mereka nggak boleh nonton sepak bola, mereka nggak boleh berhura-hura. Itu. Maka surga apa? Kita ingin memiliki surga yang seperti mereka, maka kita harus mengejar dengan amalan-amalan lain. Sedekah ditingkatkan, ibadah kita ditingkatkan, jauhi maksiat-maksiat kita. Insya Allah kita akan masuk surga dengan kesabaran kita, dengan menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, apapun yang peluang menurut Allah masuk surga, kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena di lain pihak, di dunia lain, orang-orang beribadah begitu khusyuknya. Sahabat-sahabat Nabi bagaimana semua hartanya dia jadikan ke jalan Allah. Bukan cuma hartanya, jiwanya, anak-anaknya, semua dijadikan Allah, dijadikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita akan menghadapi Al-Kahfi ayat 50. Wa wudi'al kitaba fataral mujrimina musfikina mimma fi. Ketika orang nanti datang di hadapan di padang mahsyar berbaris-baris, kemudian diletakkan kitab. Kitab itu apa? Catatan amal kita selama di dunia yang hanya 15 menit itu. Di dunia yang hanya sebentar itu, semua akan tercatat di dalam kitab dan akan kita terima. Benar-benar kita biar dilihatkan, ini pekerjaanmu selama di dunia. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfikin, dan orang-orang yang berdosa itu terlihat akan sangat-sangat menderita. Apa yang mereka katakan? Ya wailatana mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La soghirata wala kabiratan illa ahsoha. Yang kecil maupun yang besar semua tertulis di dalamnya. La yughadiru soghirata wala kabiratan illa ahsoha wa wajadu amilu. Semua amal terlihat jelas. Dan kata Allah di akhir kalimat apa? La rabbuka la yadlimu rabbuka ahadan. Bukan aku yang menganiaya kamu, saat ini kamu akan menderita selama-lamanya. Bukan aku yang menganiaya kamu, tetapi kamu sudah menganiaya dirimu sendiri. La takadu tamayazu minal ghaiz. Apa ketika malaikat menarik mereka mengatakan laukunan apa? Mereka, apakah kamu tidak pernah mendengar nasihat-nasihat ketika di dunia sehingga kamu dimasukin ke dalam neraka sa'ir? Kulama ulqiya fiha fauzun sa'alam khazanatu alam ya'tikum nazir. Apakah kamu ketika di dunia tidak pernah mendengar nasihat sehingga kamu dimasukkan ke dalam neraka sa'ir yang panasnya menggelegak-gelegak? Dan saat itu kita menyesal. Laukuna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya aku rajin pengajian, mendengar nasihat orang, tidak mungkin aku berada di dalam neraka sa'ir. Ini penyesalan orang-orang yang tidak pernah datang ke majelis taklim di akhirat nanti, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Karena saya nggak tahu kalau ada perintah ini, saya tidak tahu ada perintah ini. Jadi kata Allah, la yadzlimu rabbuka ahada. Bukan aku yang menzalimi dirimu, tetapi kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Tidak pernah mau mendengar nasihat, tidak mau mengerjakan yang baik, dan tidak pernah mau meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Aduh.